Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Izin Pak Arif sebelumnya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Desya Butar-Butar. Bersama saya ada Kak Alma Ardillah Kholik dan juga Kak Nazwa Andin Azahra. Nah, pada kesempatan kali ini kami izin untuk mempresentasikan hasil review online course yang telah kami pelajari melalui platform Coursera dengan judul Human Resource Management. Nah, sesuai dengan instruksi tugas yang telah diberikan, presentasi ini bukan hanya berisi terkait perangkuman materi, melainkan juga hasil review kelompok kami mengenai kursus Coursera ini sendiri gitu. Nah, jadi kita akan juga menganalisis mengenai bagaimana cara penyampaian course ini serta manfaat yang kami rasakan setelah kami mempelajarinya. Baik, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan dulu course yang kami pilih. Course ini berjudul Human Resource Management dan kami pelajari melalui platform Coursera itu sendiri. Nah, kami memilih topik ini karena menurut kami kemampuan mengelola sumber daya manusia itu tidak hanya dibutuhkan di perusahaan, tetapi juga di organisasi sosial, yayasan, ataupun lembaga-lembaga pelayanan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi walaupun anggota kelompok kami ini berasal dari dua program studi yang berbeda, yaitu manajemen dan juga kesejahteraan sosial, kami merasa bahwa materi ini itu cukup relevan gitu untuk dipelajari. Selain itu, menurut kelompok kami, Coursera juga memiliki beberapa kelebihan. Nah, materinya disusun dengan rapi, banyak menggunakan contoh-contoh nyata dan juga bisa belajar sesuai waktu kita masing-masing atau fleksibel begitu. Namun, kami juga menemukan beberapa kekurangan gitu. Misalnya banyaknya course yang berbayar dan juga sebagian besar materinya ini menggunakan bahasa Inggris gitu. Hingga ini cukup menjadi tantangan tersendiri bagi kami ketika mengikuti pembelajaran. Nah, lalu masuk ke materi pertama. Nah, pada materi pertama ini kami belajar bahwa peran human resource ini atau HR sekarang itu udah banyak sekali mengalami perubahan. Kalau dulu HR itu lebih dikenal sebagai bagian yang mengurus administrasi seperti absensi ataupun data karyawan, maka sekarang perannya udah jauh lebih luas begitu. Nah, HR itu sekarang ikut berperan dalam memilih orang yang tepat, lalu mengembangkan kemampuan mereka, serta membantu organisasi itu untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi karyawan itu bukan lagi dianggap sebagai biaya gitu, transaksional gitu, tetapi sebagai aset, aset yang memang perlu untuk dikembangkan gitu. Jadi menurut kelompok kami, ini tuh menjadi salah satu poin penting gitu dari course ini. Karena menunjukkan bahwasanya keberhasilan sebuah organisasi itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Contohnya, contoh perusahaan di sini yang kami sukai dari course ini itu adalah setiap materinya itu bukan hanya dijelaskan secara teori, melainkan juga diberikan contoh-contoh dari perusahaan nyata gitu. Salah satunya ada, Zappos di sini. Awalnya kami juga sempat bertanya-tanya gitu, kenapa sebetulnya perusahaan itu justru memberikan uang kepada karyawannya yang jelas-jelas ingin mengundurkan diri misalkan. Setelah kami mempelajari penjelasannya, ternyata tujuan dari mereka ini adalah untuk memastikan bahwasanya orang yang bertahan itu benar-benar cocok dengan budaya di perusahaan itu begitu.
Selain itu, ada juga contoh dari, Amazon gitu, yang dia berinvestasi pada pendidikan dan juga pengembangan karyawannya. Nah, menurut kelompok kami juga bahwa contoh-contoh seperti ini itu membuat materi itu menjadi lebih untuk mudah dipahami, karena kita tuh bisa melihat, langsung bagaimana sebetulnya teori-teori itu diterapkan di dunia kerja begitu. Nah, itu jadi gambaran bahwasanya course ini sendiri itu jadi, apa ya, memiliki keunikan yang beda gitu dari yang lain gitu. Nah, jadi di bagian ini kami mulai masuk ke materi, inti course ini sendiri gitu. Salah satu hal pertama yang kami pelajari adalah tentang job analysis. Nah, awalnya kami mengira bahwasanya proses rekrutmen itu dimulai dengan mencari orang yang cocok gitu, tapi ternyata keliru. Sebelum kita mencari kandidat, maka sebuah organisasi itu harus tahu dulu gitu, pekerjaan apa yang sedang dibutuhkan. Jadi, organisasi harus memahami terlebih dahulu apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, dan kemampuan seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Jadi menurut kelompok kami, langkah inilah yang paling penting gitu. Karena kalau misalkan dari awal aja udah salah dalam menganalisis pekerjaannya, maka kemungkinan besar orang yang direkrut pun akan nggak sesuai juga gitu. Jadi bisa dibilang job analisis ini menjadi dasar sebelum organisasi itu melakukan proses rekrutmen. Selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Kak Najwa. Terima kasih. Talent Acquisition versus Recruitment. Materi ini memberikan distingsi tajam antara pendekatan reaktif dan proaktif. Rekrutmen bersifat reaktif, ibarat membeli barang di minimarket saat lapar, atau hanya mencari orang saat ada posisi kosong. Sedangkan talent acquisition menggunakan analogi, merawat kebun HR secara proaktif memelihara employer branding dan membangun hubungan dengan talenta pasif yang saat ini mungkin belum mencari kerja, agar konsisten perusahaan tetap subur dengan kandidat berkualitas tinggi sebelum kebutuhan itu mendesak. Dalam ekspansi global, pilihan strategi manajemen saat bergantung pada keunggulan kompetitif inti perusahaan. Yang pertama pendekatan, definisi singkat, kelebihan, kekurangan, etosentrik, visi kunci diisi oleh warga negara asal perusahaan atau parent country, menjamin integritas teknis dan kontrol kualitas yang seragam, resiko resistensi lokal dan munculnya cultural myopia, polycentric, cabang dipimpin manajer lokal, eksekutif pusat tetap di kantor pusat, adaptasi pasar yang kuat dan pemahaman budaya lokal yang mendalam, mobilitas karir manajemen lokal terbatas, resiko isolasi antar cabang. Geosentrik, mencari talenta terbaik dari seluruh dunia tanpa batas kewarganegaraan, membangun budaya global yang tangguh dan meminimal bias budaya. Sangat mahal dan rumit secara logistik atau imigrasi atau relokasi. Contoh nyata dari kultural mafia akibat pemaksaan gaya manajemen Amerika yang kaku. Namun pendekatan ethnocentris tidak selamanya buruk. Perusahaan Jepang seperti Panasonic dan Sony sukses menggunakan pendekatan ini karena keunggulan mereka terletak pada integritas teknis dan kontrol kualitas spesifik yang menuntut supervisi dari tenaga ahli negara asalnya. Pilihan strategi harus selaras dengan core bisnis perusahaan. Analisis metode penyampaian dan pedagogi. Pendekatan kurikulum ini secara strategis mengakomodasi prinsip andragogi atau pembelajaran dewasa yang menekankan pada referensi praktis dan kemandirian. Analogi GPS versus kereta api. Kursus menjelaskan bahwa dalam pengembangan karir, karyawan adalah pengemudi aktif atau driver yang menentukan arah, sementara HR berfungsi sebagai navigator atau GPS yang memberikan panduan rute. Hal ini berbeda dengan pedagogi tradisional atau seperti kereta api, di mana peserta hanya menjadi penumpang pasif yang mengikuti jalur statis dari instruktur. Yang pertama, akomodasi gaya belajar.
Materi dirancang untuk menyasar 3 distribusi gaya belajar utama. Selanjutnya visual 65%, melalui penggunaan infografis, diagram alir, dan video presentasi. Selanjutnya auditori 30%, melalui diskusi mendalam, penjelasan verbal, dan podcast. Selanjutnya kinestetik 5%, melalui simulasi role playing dan latihan aplikasi model teknis. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang HR masa depan atau brown bag meetings dan bagaimana menjaga empati di era digital. Yaitu yang pertama ada strategi brown badge meeting. Brown badge meeting adalah inovasi berbiaya rendah untuk meruntuhkan silo antara departemen melalui makan siang informal. Ada 4 format utama, yaitu pertama, seminar untuk berbagi ilmu teknis. Yang kedua ada small group untuk diskusi pemecahan masalah. Lalu ada combination untuk sesi teori dan praktik langsung. Lalu selanjutnya ada social meeting untuk memperkuat relasi dan budaya. Lalu ada tantangan masa depan atau AI dan hybrid, yaitu kedepannya HR harus menyeimbangkan teknologi dan manusia. Kita bisa mengintegrasikan AI untuk rekrutmen cepat tanpa bias seperti di Unilever, serta menavigasi keterlibatan karyawan dalam model kerja hybrid. Lalu ada penutupannya yaitu benteng empati. Ya, perlu diingat di tengah arus otomatisasi, peran HR yang paling krusial adalah menjaga benteng terakhir yang menjaga rasa kemanusiaan dan empati di organisasi. Terus lalu teknologi membantu kita bekerja tanpa empati membuat kita tetap manusia. Lalu apa manfaat mempelajari seluruh analisis studi kasus dan strategi HR ini bagi kita sebagai mahasiswa? Menurut kami ada 3 poin penting, yaitu pertama, validasi teori, yaitu ketika kita tidak hanya belajar teori abstrak di kelas, tetapi bisa melihat langsung bagaimana konsep seperti Green Human Resource Management atau GHRM nyata diterapkan baik yang berujung pada keberhasilan maupun kegagalan korporasi global seperti Walmart contohnya. Lalu yang kedua, kita bisa mempelajari tentang literasi industri. Kita diajak untuk menguasai bahasa profesional dunia kerja dengan memahami terminologi standar internasional mulai dari ROI, KSA, atau IOR, ada juga hingga konsep human capital. Lalu yang ketiga bisa mempersiapkan karir. Melalui pemahaman ini, menurut kita bisa dibekali standar profesional yang matang untuk menyusun analisis pekerjaan atau job analisis yang kredibel dan siap bersaing di industri nyata. Lalu singkatnya ini, materi ini adalah jembatan kita di dunia akademik menuju realitas dunia kerja. Selanjutnya mari kita tinjau dari perspektif praktisi dan profesional. Mengapa penguasaan strategi ini menjadi krusial bagi organisasi kita hari ini? Ada 3 pilar utama yang telah kita evaluasi dan kita review, yaitu yang pertama optimasi pelatihan. Kita tidak lagi melakukan pengembangan SDM berdasarkan intuisi dengan menerapkan model HDDIA. Mulai dari analisis hingga evaluasi, kita memastikan setiap investasi pelatihan memiliki alur yang terstruktur dan aktivitas yang terukur nyata. Lalu yang kedua, mitigasi legal di pasar global, yaitu ekspansi internasional menuntut kecepatan namun tetap harus aman. Kita harus memahami resiko klarifikasi kontraktor agar tidak terjebak masalah hukum. Ya, disinilah penggunaan layanan EOR atau Employer of Record menjadi solusi cerdas untuk melakukan ekspansi global dengan cepat, legal, dan minim resiko. Lalu yang ketiga, ada strategi retensi, yaitu kita harus bergeser dari melihat karyawan sebagai biaya menjadi melihat mereka sebagai investasi. Dengan mengadopsi prinsip investasi manusia yang tepat, kita dapat menekan tingkat turnover secara signifikan yang pada akhirnya akan menghemat biaya operasional rekrutmen perusahaan. Itu dengan menguasai 3 aspek ini, menurut kita seorang profesional HR tidak lagi hanya menjadi fungsi pendukung, tetapi menjadi mitra strategis yang menjadi stabilitas dan pertumbuhan perusahaan.
Rekan-rekan sekalian, sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa kursus ini merupakan referensi yang sangat komprehensif bagi kita sebagai praktisi SDM. Materi ini bukan sekadar teori, melainkan kompas untuk mentransformasi fungsi HR dari yang semula bersifat administratif menjadi fungsi strategis yang menentukan arah perusahaan. Ke dalam analisis yang menggabungkan teori organisasi dengan kasus nyata memberikan kita wawasan yang jauh melampaui kursus singkat pada umumnya. Nah, untuk penerapan, kami menyarankan ada 3 pilar, yaitu gunakan model HDDIA sebagai kerangka kerja sistematis agar solusi pelatihan yang kita rancang benar-benar efektif. Lalu yang kedua, kita bisa memanfaatkan pangkalan data agar penyusunan job specification-nya kita berbasis pada data industri yang akurat, bukan sekadar asumsi. Lalu yang ketiga, kita bisa mempertimbangkan strategi EOR atau Employer of Record sebagai solusi praktis jika simulasi kasus kita melibatkan ekspansi internasional yang membutuhkan kecepatan legalitas. Lalu demikian presentasi dari kami. Semoga analisis ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi praktisi HR yang hebat di masa depan. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.